Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian. Insya Allah sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Seperti biasa, dalam setiap momen Lebaran Idul Fitri itu pasti selalu ada yang namanya ketupat. Nah, oleh sebab itu, teman-teman semuanya, kita akan membuat ketupat. Nah, sebentar lagi saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat ketupat dengan cara yang paling sederhana, cara yang selama ini digunakan oleh sebagian masyarakat yang ada di Pulau Bangka, terutama di desa-desa. Nah, di tangan saya ini sekarang sudah ada satu lembar daun kelapa muda. Ini merupakan material atau bahan untuk membuat ketupat. Nah, dari satu lembar daun kelapa muda ini nanti akan menjadi satu ketupat yang utuh. Dan saya akan berbagi cara bagaimana cara membuat ketupat ini kepada teman-teman semuanya. Penasaran? Nah, kalau penasaran, silakan disimak nantinya bagaimana cara membuat ketupat dengan cara yang tadi saya sampaikan di awal, yang paling sederhana yang selama ini digunakan oleh masyarakat yang ada di Pulau Bangka. Oke, silakan disimak tipsnya berikut ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sekarang kita langsung saja memulai proses pembuatan ketupat. Nah, di hadapan kita sekarang sudah tersedia cukup banyak daun kelapa muda yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan ketupat. Langsung, nah kita ambil salah satu saja. Pastikan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, daun kelapa muda yang nanti akan kita jadikan sebagai dasar pembuatan ketupat ini adalah daun kelapa muda pilihan. Kenapa disebutkan pilihan? Karena tidak semua daun kelapa muda itu bisa kita gunakan untuk membuat ketupat. Nah, kriterianya itu adalah yang pasti pertama, dia betul-betul daunnya masih muda, warnanya itu belum hijau, meskipun ada warna hijau tapi tidak terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, teksturnya itu tidak kasar atau tidak terlalu bergelombang. Nah, kira-kira seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ketupatnya itu menjadi ketupat yang sangat rapi sekali. Karena kalau dia bergelombang, hasilnya pun akan menjadi ketupat yang bergelombang. Itu akan menyulitkan ketika pengisian beras nantinya. Kemudian daun ketupat yang akan kita gunakan, ya, atau daun kelapa muda yang akan kita gunakan itu adalah daun kelapa yang sudah dibersihkan. Nah, lirinya sudah dibuang, kemudian bagian dalamnya juga sudah dibersihkan menggunakan pisau, kemudian kiri kanannya juga sudah dibersihkan, ujungnya ini pun sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung saja mulai. Nah, pertama posisikan daun kelapa muda itu seperti ini, kita letakkan di tangan kiri kita, telapak tangan kiri kita. Nah, kemudian langkah berikutnya kita angkat lembar yang paling atas. Nanti saya menyebutnya lembar pertama. Kita tarik. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, langkah awal pembuatan ketupat dengan cara yang paling sederhana ini, yang saya katakan di awal, cara yang paling banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Pulau Bangka itu, kita membuat 3 lingkaran utamanya dulu. 3 lingkaran utama inilah struktur utama pembuatan ketupat dengan metode ini. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita tarik seperti ini. Nah, posisinya itu seperti kita membuat pita. Nah, cuman nanti kita berbentuk lingkaran, kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, lingkaran ini nggak usah terlalu besar. Nah, kira-kira seukuran kepalan tangan kita, tapi tidak terlalu besar, ya, hampir seukuran kepalan tangan kita. Kenapa nggak usah terlalu besar? Supaya nanti mudah mengontrol selama proses pembuatan. Karena kalau besar, kita akan kesulitan mengontrol, ya, memegang bagian-bagian tertentu. Akibatnya nanti selama proses pembuatan, nah, kerangka itu akan menjadi roboh dan gagal membuat ketupat yang utuh. Kemudian ini lingkaran kedua, silakan diikuti langkahnya. Pastikan Bapak Ibu ketika menonton tutorial ini, ya, memegang bahan yang sama dan langsung dipraktekkan agar lebih mudah. Ini lingkaran kedua. Kemudian kita ke lingkaran yang ketiga. Oke. Nah, ini 3 lingkarannya. Nah, setelah 3 lingkaran ini, pastikan ada sisanya di sini. Nah, ini untuk mengontrol sekaligus bagian ini juga nanti akan dilewati dalam proses pembuatan ketupat. Nah, langkah berikutnya adalah kita ke lembar paling bawah, lembar kedua. Nah, posisikan seperti ini lembaran keduanya.
seperti ini ya. Nanti masukkan ke 3 lingkaran yang sudah kita buat. Bawah, masuk ke atas, lalu ke bawah lagi, sisakan sedikit paling ujung ini. Sisakan sedikit, ini kita tarik. Oke. Lalu kita ambil ujung lembar yang pertama tadi, kan ada sisanya nih. Nah, kita ambil, kita tarik ke sini. Nah, kita masukkan ke bagian tengah 3 lingkaran tadi. Nah, kita masukkan ke sini aja secara zigzag dan secara bergantian. Oke, seperti ini. Masukin lagi ke sini ujungnya, tarik. Nah, sudah seperti ini tarik lagi dikit. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah nah, kita balik ke sini pelan-pelan, tetap kita pegang seperti ini. Nah, kita pegang. Berikutnya adalah kita gunakan lembar yang ini tadi. Nah, masukin ke sini, tarik pelan-pelan, tapi nggak usah ditarik full, tarik pelan-pelan saja. Nah, sisalah kira-kira seperti ini ya. Ini kan ada nih, kita masukin ke sini lagi, kita masukin ke sini, masukin, lalu kita tarik lagi. Oke, nah ini sudah 60% kira-kira, 60-70% sudah hampir menjadi. Nah, ini kita lepas pelan-pelan. Selanjutnya kita bikin seperti ini lagi. Seperti ini. Untuk apa? Untuk ke tahapan berikutnya kita lingkar seperti ini, belok. Kita masukkan ke bawah. Ya, atas, bawah lagi, kemudian bagian ujung ini. Nah, kita pegang, lalu yang bagian tadi kita sangkutkan di sini. Sangkut. Nah, kita pegang ujungnya ini. Nah, ya. Oke, lalu kita tarik. Nah, berikutnya adalah kita tarik bagian ini pelan-pelan. Oke, kita masukkan ujung yang sisa ini tadi ke sini. Tarik. Ini tetap sisakan ya, nggak usah ditarik full. Oke, kita masukin lagi yang ini ke sini secara zigzag atas bawah ya, saya menggunakan istilah zigzag saja. Pokoknya atas bawah secara bergantian, biar menjadi ketupat yang kokoh. Kemudian terus, oke, ini kan ada lagi di dalam nih, tarik. Nah, tarik terus. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kan aneh nih, kok bisa ujungnya di sini? Nah, yang pertama tadi kita tarik, kita keluarkan. Karena ini hanya untuk mengamankan saja posisinya tadi awal. Tarik, kita keluarkan, kita ganti dengan ujung yang ini. Tarik, seret. Jadilah kerangka ketupat yang siap untuk dikencangkan. Memang tampilan awal ini adalah tampilan ketupat yang belum selesai utuh. Kenapa? Karena masih sangat kendor atau belum kencang. Nah, tahapan berikutnya adalah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita harus mengencangkan ketupat ini. Nah, bagaimana cara mengencangkannya? Nah, gampang. Ini kan intinya sudah utuh nih, sudah bisa kita apa-apakan. Nah, mau kita putar-putar, nah ini nggak akan roboh lagi insya Allah. Nah, langkah berikutnya kita kencangkan. Kita tarik. Kita tarik. Oke. Seperti ini. Nah, nariknya itu dari atas, dari ujung ini, dari ujung, kemudian tarik seperti ini ya. Pokoknya selama ada yang kendor kita tarik terus. Yang kebalik nariknya, kalau kebalik nanti hasilnya akan semakin kendor, bukan semakin kencang. Oke, tarik terus. Oke, tarik terus, tarik terus, tarik terus, tarik terus ya. Nah, pokoknya semakin banyak yang kendor itu kita tarik sampai dia menjadi satu ketupat yang utuh. Oke, nah ini juga belum utuh betul. Nah,
makanya berikutnya itu ada tetap kita kencangkan. Nah, pengencangan ini bisa menggunakan alat bantu Bapak Ibu teman-teman semuanya, seperti sendok kecil, tangkai sendok kecil itu ya bisa kita gunakan, atau pisau yang tidak terlalu tajam, karena kan jari kita ini kan lumayan memberikan ruang ya, sehingga tidak mungkin menggunakan jari ini, tapi tetap diusahakan. Nah, ini proses pengencangan ketupat ya, kita kencangkan terus, sampai betul-betul nanti kencang. Pokoknya selama masih kendor, ada bagian kendor, kita tarik terus seperti ini ya, kita tarik terus. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya, itu bisa menggunakan alat bantu seperti sendok kecil, tangkainya itu kita gunakan, atau pisau yang tidak terlalu tajam, pisau kecil. Nah, biar bisa masuk ke sela-sela ketupat ini ya, sambil tetap terus ditarik. Nah, jadilah satu ketupat yang utuh, yang sudah siap nanti diisi dengan beras. Tapi sekali lagi ini belum utuh betul ya. Kalau pengen diisi beras itu nantinya pastikan ini betul-betul kencang. Demikian Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembuatan ketupat. Sekali lagi ini cara yang paling sederhana yang saya kuasai dan yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Pulau Bangka. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat mencoba. Nah, jangan lupa selama mengikuti tutorial ini, pastikan Bapak Ibu memegang bahan sambil mengikuti agar lebih mudah dipahami. Ini adalah cara pembuatan yang saya terima atau diajarkan oleh almarhumah nenek saya. Waktu itu cukup memakan waktu hingga akhirnya menguasai cara pembuatan ketupat seperti ini. Selamat mencoba Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan lancar dan bisa membantu keluarga dalam proses pembuatan ketupat. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.